kebaikan-Mu selain kami memuji dan menyembah Tuhan di pagi hari ini, mempersembahkan korban syukur kami yang terbaik dari Tuhan, dan kami akan bersuka cita atas Tuhan karena Tuhan pasti memberkati kami. Dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Kita tepuk tangan bagi Tuhan. Mau bersuka cita, amin. Mari kasih salam sehat, salam sehat, salam sehat selalu. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur dalam setiap keadaan bahwa Tuhan selalu melihara kita. Kita sehat, kita kuat, kita diberkati semua karena siapa? Tuhan. Ayo orang, karena siapa? Tuhan. Siapa sekarang?
Tuhan baik bagi kita semua. Amin. Amin ya, puji Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Teduhkan hatimu di hadapannya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Makasih Tuhan. Di tengah keadaan yang kami alami saat ini kurang lebih sudah 6 bulan Tuhan, kami menjalani pandemi ini bersama dengan Tuhan. Kami lihat kedahsyatan Tuhan, mujizat Tuhan yang tidak pernah jauh dari kami. Kami melihat bagaimana solusi jalan keluar kesehatan kekuatan Tuhan berikan bagi orang-orang yang mencari Tuhan dengan tekun. Terima kasih Bapa. Kami tidak memandang kepada keadaan, tapi kami fokus hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan melihat hati yang sungguh-sungguh rindu kepada Tuhan. Dan kami percaya segala perkara apapun Tuhan tanggung di dalam Tuhan berikan kekuatan bagi kami semua. Dan kami kuat di dalam Tuhan untuk menghadapinya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat.
pandemi ini. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan, seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran, yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya, sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, shalom. Tetap semangat ya saudara, apapun yang boleh terjadi, yang penting semangat kita tidak boleh pudar. Karena semangatlah yang membuat kita bisa bertahan hari ini. Kalau orang udah gak punya semangat, udah tinggal tunggu waktu doang ya saudara. Karena semangat yang patah keringkan tulang, artinya tinggal tunggu sakit penyakit akan datang. Jadi oleh karena itu,
Bagaimana caranya supaya kita punya semangat? Tuhan berkata, Dialah yang memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat bagi yang tiada berdaya. Jadi yang menambah semangat kita adalah Tuhan. Kalau saudara tahu Tuhan saja yang bisa memberi semangat, bukankah hari ini kita harus lebih sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan? Amin. Ya, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana aman di masa pandemi. Saudara, kita harus memiliki keamanan di masa pandemi ini. Banyak orang takut, banyak orang cemas, banyak orang merasa gak aman. Kemana-mana takut, pergi kemana-mana udah cemas gitu ya. Kenapa? Karena ya corona tidak bisa kelihatan, saudara. Di mana dia nemplok kita nggak tahu, apakah kiri kanan depan belakang kita, atau virus lagi berterbangan di mana kita nggak ngerti. Tapi yang saya percaya kita aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Ya, coba di PowerPoint-nya. Kita baca ayatnya dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16. Saya percaya kita semua sudah hafal. Saudara hafal? Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka akan meluputkannya, akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, maka aku menjawab. Aku akan menyertai dan mensisakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin ya. Jadi bagaimana caranya aman di tengah pandemi? Saudara, kita belajar di sini ya, tadi yang kita baca, yaitu hati saudara dikatakan harus melekat kepada Tuhan ya. Jadi di masa pandemi ini banyak orang mulai takut, cemas, dan semakin berkembangnya virus COVID-19 dengan kekuatan yang makin meningkat. Kalau dulu masih ada gejalanya, mulai suhu badan panas, lalu apalagi mulai batuk ya kan, mulai penciumannya udah kurang peka, lalu setelah itu mulai tanda-tandanya agak sesak, dan lama-lama sesak dan akhirnya meninggal begitu. Tapi kalau sekarang tanpa gejala, saudara, ya tahu-tahu tiba-tiba nyesek dan meninggal gitu ya. Jadi nggak tahu bagaimana siapa yang kena atau yang tidak kena, nggak tahu, karena mereka biasa-biasa aja, aman-aman saja gitu ya. Seperti supirnya suami saya yang nggak ketahuan bahwa dia kena, dia cuma bilang memang beberapa waktu yang lalu ini hidung penciumannya kok kayaknya nggak bisa nyium bau gitu. Nah udah, jadi waktu dia ngomong sama salah satu teman di kantornya, udah pada ketakutan semua, waduh kamu corona kali. Akhirnya belum diperiksa swab, udah diliburkan aja, seminggu diliburkan di rumah. Ya udah, jadi suami saya minta tolong bawa ibu untuk antar jemput di kantornya begitu. Nah, kasihku ditanggung burikan. Iya, oke. Jadi anak-anak Tuhan seperti apa yang mendapatkan perlindungan yang tadi dijanjikan Tuhan, akan diluputkan, akan dibentengi, dijawab kalau berseru, disertai dalam kesesakan, dimuliakan sama Tuhan. Yang seperti apa? Enggak semuanya saudara mendapatkan perlindungan ini, tetapi hanya orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Siapa yang melekat kepada Tuhan? Yaitu yang selalu ingat Tuhan di setiap kondisi dan keadaan. Ini yang disebut hatinya melekat kepadaku. Ingat Tuhan, rindukan Tuhan, di mana-mana cari Tuhan. Ya, butuh akan Tuhan selalu dan senantiasa. Nah, anak-anak Tuhan yang seperti inilah yang memperoleh janji ya saudara. Ingat, janji, jadikan Tuhan tempat perlindungan. Jadi bukan juga mantra ya Mazmur 91, oh kalau saudara baca Mazmur 91 saya pasti aman lah dilindungi. Enggak juga kalau saudara nggak berlindung sama Tuhan. Artinya sungguh-sungguh berlindung, memohon perlindungan. Ada satu teman, dia ini pergi dengan dua orang temannya yang dia curigai, karena temannya ini kok agak apa, jadi badannya merasa gak enak gitu kan, lalu udah mulai batuk gitu kan, jadi udah curiga jangan positif nih. Tapi karena tugas pekerjaan mau nggak mau dia harus bersama-sama bertiga satu mobil, perjalanan bisa sampai 45 sampai 1 jam perjalanan. Jadi di sepanjang perjalanan dia berdoa, dia baca Mazmur 91 berulang, atau ulang berapa kali itu 45 menit dia ulang terus baca Mazmur 91. Ternyata pas diperiksa, karena ada yang positif, diperiksa satu kantor, ternyata benar-benar 2 orang itu positif dan dia negatif. Jadi dia bilang, aduh ini mujizat banget yang dia alami. Jadi kembali saya percaya saudara, kalau saudara menjadikan Tuhan tempat perlindungan, maka kita akan dilindungi, dijagai, diluputkan seperti tadi yang kita baca. Tempat perlindungan artinya di saat mengalami keadaan apapun yang menekan, yang menakutkan, yang menggoncangkan, itu cari pertama adalah Tuhan.
Bukan manusia, bukan cari dukun, orang pintar, peramah, enggak. Carinya ingat Tuhan pertama kali. Setiap ada masalah pengen cepat-cepat datang sama Tuhan. Setiap ada masalah maunya berseru kepada Tuhan. Ini namanya orang yang berlindung dalam perlindungan Tuhan. Saudara harus tanamkan di dalam hati pikiran saudara, takut banget memulai hari kalau nggak bersama Tuhan. Harus begitu saudara. Karena kita di jalan ini saudara, ya kalau namanya virus itu kalau virus bisa kelihatan warnanya kuning, oh itu ada virus, lewatin sana. Masih mending kalau begitu ya. Ini masalahnya virus itu di udara yang tidak terlihat bentuk dan warnanya. Jadi orang bersin semburannya itu mungkin ada, bisa di depan kita, mungkin itu adalah salah satu virusnya. Kita nggak tahu. Jadi benar-benar kita sangat membutuhkan Tuhan. Sepanjang hari memulai hari kita perlu Tuhan, amin. Jadi bersyukurlah saudara-saudara bergabung di doa pagi setiap pagi hari lewat media Zoom. Saya undang jam 5 pagi, ayo bergabung bersama-sama ya saudara. Andalkan Tuhan, mulai harilah sama Tuhan. Saya bilang saya ngeri kalau nggak memulai satu hari bersama Tuhan. Betapa mengerikan, melangkah aja bisa kesandung, jatuh dan masuk ICU saudara. Naik kendaraan kita jalannya benar, tiba-tiba ada aja yang bisa nabrak dan akhirnya juga kembali masuk rumah sakit saudara. Iya, jadi banyak hal bisa terjadi, apalagi ditambah yang namanya virus. Saya lagi pengen tahu nih di Netflix ya, saya lihat virus, film tentang virus. Itu ternyata banyak loh film tentang virus. Pandemi seperti kita sekarang ini udah dibuat berapa tahun sebelumnya, itu udah pernah ada dibuat. Saya jadi berpikir begini, ternyata ya ide-ide yang ditaruhkan di pikiran manusia, sutradara untuk membuat film, itu sebetulnya datang dari Tuhan. Zaman dulu saya udah nonton tuh yang namanya film Star Trek, film film begitu ya, yang bagaimana nanti dunia yang akan datang gitu di masa teknologi akan datang, itu udah ada tuh bagaimana nanti dengan cara begini gitu kan ya, kayak kita kan layarnya pakai begitu gitu kan, diginiin ya, itu udah ada zaman dulu. Dan hari ini benar-benar terbukti teknologi itu ada saudara, digital ya. Jadi itu juga yang dikatakan pandemi benar ada. Lalu ada virus yang lebih mengerikan lagi, disebut di situ virus akhir zaman, yaitu orang yang jadi kayak zombie gitu loh. Virusnya itu kayak orang yang membuat orang dibilang mati enggak, hidup enggak ya. Sebetulnya mati tapi hidup gitu kan. Nah, jadi yang diperlukan hari ini mendekatlah kepada Tuhan hingga pada hari itu tiba, maka kita sudah siap. Saya kaget ketika Paniko kemarin bacain tentang pandemi ini, ternyata ada di dalam Yesaya 26 ya, ayat 20 dan 21 ya. Pas saya baca di atasnya bicara begini, bicara tentang dikatakan umat Tuhan semakin banyak dan mereka mengalami proses-proses yang membuat mereka menangis seperti orang sakit bersalin, tapi mereka tetap bertahan di tengah proses. Mereka berseru kepada Tuhan, mereka cari Tuhan hingga pada akhirnya di ayat 19-nya dikatakan maka akan ada kebangkitan, orang yang mati itu dibangkitkan. Itu bicara pengangkatan orang percaya. Nah, baru setelah itu dikatakan di ayat 19 atau 20-nya bicara mari masuk dulu seketika, sementara, seketika lamanya, masuk dulu, mengurung diri di rumah ya. Jangan kemana-mana, masuk ke dalam rumah begitu. Karena murka Tuhan sedang menyala-nyala untuk menghukum mereka yang di bumi saudara. Jadi kalau dilihat urutannya saudara, setelah masa ini, setelah masa pandemi, ternyata masa pandemi ini kita tanpa disadari masuk dalam tuayan yang terbesar dan terakhir loh saudara. Saya bisa bayangkan begini, ya ampun ya, di pemuritan itu mereka ada satu orang ya, dulu jemaat kita juga ya, Ibu Pras, Ibu Widya ya, dia sekarang tinggalnya di Klaten. Nah, dengan adanya pandemi kita semua lewat online, dia tuh ikutin semua. Dia gak pusing sama kuota, padahal dia gak kerja loh saudara. Dia ikutin doa pagi Senin sampai Jumat, PD Senin sampai Jumat dia ikutin. Lalu pemuritan 2 kali dia ikutin. Dia ikutin semuanya saudara, gak pusing tentang kuota. Satu hari dia bilang hari Selasa itu kuotanya udah habis. Dibilang kuota sudah habis. Tapi yang dia heran, dia masih bisa buka Zoom. Sampai sekarang tanpa beli kuota, dia masih bisa buka Zoom saudara. Dia masih bisa ikutin ibadah-ibadah.
Dia bilang, dan dia itu jam 4 pagi dia bangun udah buka-buka. Ya orang jam 5 pagi gitu, kok belum ada gitu. Dia udah bilang saya, Bu kok belum ada? Jam 5 Bu gitu kan. Semangatnya. Kalau lagi pergi di jalan dia berhenti dulu, mampir ke rumah temannya terdekat untuk ikut dalam persekutuan doa, saudara. Jadi saya percaya yang dikatakan Tuhan bahwa ini adalah waktu di mana orang yang berusaha sungguh-sungguh menambahkan akan dibuat semakin giat sama Tuhan. Akan dibuat semakin haus dan lapar akan Tuhan. Dan ini harus ada pada saudara, yaitu masa-masa yang seperti itu. Rindukan Tuhan. Kata Memeng, ya baru nyanyi aja. Tadi nyanyi apa lagu Meng? Apa? Ya Tuhanku, aku ada gitu ya. Itu aja udah nangis gitu kan. Ya jadi tiba-tiba hatinya tuh lagi duduk aja kok kayaknya pengen datang sama Tuhan ya. Nah, hari ini tanpa disadari ada panggilan roh di dalam hati dan roh saudara untuk membawa kita mendekat kepada Tuhan. Kalau Paniko katakan akan ada panggilan doa. Hari ini ada banyak orang rindukan untuk datang dan berdoa. Setelah ini adalah masa tua yang terbesar dan terakhir. Saya pikir hari ini sedang berlangsung begitu. Lalu dikatakan lagi dapat kiriman WA tentang pandemi ini terjadi. Memang ujung-ujungnya nanti yang sudah artinya diperiksa begitu mendapatkan stempel tanda sudah di vaksin ya, divaksinasi itu dikasih stempel. Nah stempelnya itu ternyata tanda 666 saudara. Jadi kalau memang menjurusnya ke arah yang seperti itu saudara, artinya apa? Saya percaya Tuhan, bila Tuhan luputkan kita dari masa kesusahan besar yang dikatakan akan diluputkan dari pencobaan yang akan datang atas dunia. Di dalam Wahyu 3 ayat ke-10 Tuhan akan meluputkan kita dari masa itu. Jadi artinya apa? Yang menahan hari ini iblis belum bisa, atau antikris berduduk di dalam tahtanya. Hari ini iblis belum berkuasa sedemikian rupa menghancurkan bumi adalah karena masih ada yang menahan. Siapa yang menahan? Saudara dan saya, orang yang sungguh-sungguh dan berdoa dan Roh Kudus. Ini menahan yang gak bisa menguasai bumi. Tapi kalau yang menahannya sudah tidak ada, saudara bisa tahu iblis kalau dikasih kesempatan dia datang mencuri, membunuh, membinasakan, belum sampai binasa dia gak akan berhenti saudara. Yang dikatakan Matius 24 ayat 21 akan terjadi aniaya yang dahsyat yang tidak pernah ada dulu, sekarang, dan tidak akan pernah ada lagi. Jadi kesempatannya kalau mau bertobat hari ini saudara, pastikan saudara harus rapture. Amin. Amin. Saudara dan saya harus terangkat. Saya mau katakan saudara, kalau tidak terangkat, nggak ada yang kuat pada masa hari itu saudara. Hari yang mengerikan. Kalau hari ini cuma diomongin doang, hari ini saudara dimaki, difitnah, itu sudah membuat saudara mundur. Saya jamin saudara tidak akan kuat menghadapi masa kesusahan besar itu. Jadi hari ini Tuhan latih kita sedemikian rupa untuk menjadi warga kerajaan surga yang diapain aja saudara tidak akan berhenti melayani Tuhan. Diperlakukan seperti apapun saudara tetap fokus kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa membuat kita berhenti melayani Tuhan karena kita melayani Tuhan karena cinta. Amin. Kalau saudara cinta sama Tuhan, gak ada yang bisa mempengaruhi hati dan pikiran saudara untuk saudara tetap melayani dan berikan yang terbaik buat Tuhan. Kalau hari ini saudara masih ada di posisi sakit hati, kepahitan, gak suka sama ini, gak senang sama itu, saudara, saya mau katakan di dalam Ibrani 4 ayat, dikatakan Ibrani 4 di ayat yang ke-1, engkau sudah dianggap ketinggalan selagi masih ada kesempatan. Hari ini saudara harus di posisi Tuhan, ini aku pakai, aku Tuhan. Tuhan, jiwa. Kita harusnya ada di posisi ini saudara. Tidak di posisi yaitu berpikir tentang hati kita sendiri. Kita sudah harus tinggalkan asas-dasar kekristenan yang seperti ini. Tapi kita harus mulai lihat sekeliling kita, jangkau mereka, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, doakan mereka. Amin. Harus seperti itu. Nah, yang kedua yang harus saudara lakukan, berpikirlah positif, berkata positif, masuk pada perjanjian. Ini adalah slogan kita seperti Kaleb dan Yosua. Dari sekian banyak orang, 2 juta orang yang keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, bayangkan cuma Kaleb dan Yosua yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena Kaleb dan Yosua berpikir positif dan berkata positif. Ada 10 pengintai lainnya berkata, di sana ada orang raksasa, ada orang-orang enak di sana.
makan manusia, kita kecil kayak belalang. Nah, itu perkataan negatif akhirnya membuat mereka binasa di padang gurun, saudara. Tetapi Kaleb dan Yosua berkata, di sana berlimpah susu dan madu. Jangan takut. Yang menyertai kita Tuhan yang besar dan dahsyat, kita pasti memenangkan, karena bukan kita, Tuhan yang berperang buat kita. Dan akhirnya Kaleb dan Yosua yang bisa masuk. Yang lainnya bersungut-sungut terus menghadapi situasi keadaan goncangan, bersungut-sungut terus. Saudara, jangan bersungut-sungut, tapi ucapkanlah syukur. Di masa pandemi ini, saudara, kalau ada yang gajinya dipotong 25%, 50%, tetap mengucap syukur. Amin. Karena di tengah keadaan yang seperti itu, engkau akan lihat pemeliharaan Tuhan. Ternyata bukan jumlah gaji yang kita terima yang memelihara kita, tapi Tuhanlah yang memelihara kita walaupun gaji kita dipotong. Yes. Amin. Amin. Ya. Dipotong nggak, Pak? Gajinya Pak, siapa namanya? Pak Biden. Puji Tuhan yang nggak dipotong ya. Nah, kalau ada yang gajinya dipotong atau mengalami masalah kesulitan ekonomi di masa pandemi, saya cuma mau bilang, hidup saudara bukan karena gaji yang ada pada saudara. Hidup kita bukan karena melihat, tapi karena percaya. Kita akan melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Amin. Tuhan memelihara kita di masa pandemi. Engkau akan melihat Tuhan di masa pandemi ini. Justru di masa pandemi engkau akan melihat kedahsyatan Tuhan. Justru di padang gurun bangsa Israel boleh melihat bagaimana roti mana dikirim dari surga setiap hari sampai mereka kenyang-kenyang. Bagaimana burung puyuh dikirim di perkampungan mereka sampai mereka enak-enak makan daging burung puyuh, saudara. Ya, justru di padang gurun mereka melihat kedahsyatan Tuhan. Saudara, jangan takut padang gurun. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan di tengah padang gurun. Yang perlu adalah tetaplah bergantung kepada Tuhan. Yang ketiga yang harus kita lakukan urusan dengan sewajarnya, saudara. Mazmur 12 ayat 5b, nggak usah mencang-mencong. Ya, artinya kalau ada di sini ada doa pagi, ya ikuti doa pagi di sini. Kalau ada pemuritan gitu kan, nggak usah cari pemuritan. Hamba Tuhan yang luar biasa di sana gitu, dari luar negeri. Udah lokal aja, duta permai. Amin. Saya percaya itu cukup untuk membuat kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Amin. Amin. Karena yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan, bukan manusia. Yang penting Tuhan mau lihat seberapa rindunya kita mencari Tuhan, maka kau akan mendapatkannya. Amin. Amin. Pak Biden bisa zoom nggak? Handphonenya doa ya, supaya Tuhan kasih handphone baru supaya bisa ya. Nanti dikasih yang lebih gede. Iya ya. Agus dulu tuh kesaksian ya kan. Handphonenya lemot, baru dipakai panas, kagak bisa buat zoom. Jauh-jauh dari Tambun ke rumah ngikut pemuritan 1 jam. Perjalanannya 3 jam. 1,5 jam. Pulang pergi. PP 3 jam. 3 jam PP ya. PP 3 jam untuk 1 jam ikut pemuritan. Dijalanin sampai akhirnya dapat handphone baru ya. Yes. Puji Tuhan ya. Tuhan mau lihat seberapa kerinduan hati kita untuk mencari Tuhan. Waktu Tuhan melihat kerinduan kita, lihat apa sih yang gak bisa Tuhan kasih sama kita, ya Tuhan sanggup memberikannya kepada kita semua. Amin. Ya, lakukan urusan dengan sewajarnya. Ya udah, kalau gereja masih tutup, online ya udah online. Tapi kalau udah gereja buka, ya kalau dibilang 60 tahun ke atas di rumah nggak apa-apa ya oke. Tapi jangan yang umur 15 tahun bilang di rumah aja. Tadi Moel bilang gitu, Mama, aku di rumah aja deh online. Umur kamu deh 60 tahun, Moel. Kalau 60 tahun nggak apa-apa dah kamu di rumah. Akhirnya pergi dia sendiri yang motor ya. Jadi artinya sewajarnya seperti itu. Kalau memang masih tutup online, ya online semua. Tapi kalau udah buka, percayalah pemeliharaan Tuhan. Amin. Yang bertanggung jawab adalah Tuhan. Ya kan? Kalau Tuhan sudah percayakan, taruhkan kepada pemimpin, buka, ya udah percaya. Kalau kita datang, ini adalah tanggung jawab Tuhan untuk melindungi, menyertai dan menjaga dan meluputkan kita semuanya. Amin. Nah, saudara, percayalah kepada Tuhan. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya, dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Artinya yang harus kita lakukan untuk di masa pandemi ini adalah lakukan pekerjaan baik dengan maksimal. Dari bangun pagi sampai malam udah lakukan aja pekerjaan baik. Tiba-tiba Tuhan taruhkan begini, kamu buat baca Alkitab
dan kamu buat juga perenungannya. Saya bilang, aduh Tuhan, tambah lagi kerjaan. Tapi saya bilang, siap Tuhan, oke siap, gitu kan. Baru waktu itu disuruh pemuritan, gitu kan. Saya bilang, siap Tuhan, seminggu 2 kali harus nyiapin bahan, tapi saya tahu bukan saya, tapi Tuhan yang mempersiapkannya. Lalu berikutnya, baca Alkitab. Jadi saya beneran baca, tapi saya berpikir positif. Tuhan, jadi mau kamu saya baca. Saya baca dengan keras lagi, kuping saya mendengar, iman saya mulai timbul, saya bertambah-tambah begitu. Saya berpikir positif untuk melakukannya. Dan untuk Jackie juga yang edit, jadi tambah bacaan kan? Sehari tambah 1 pasal lagi, pagi 1 pasal ya gitu kan? Mau nggak mau, jadi yang ngedit itu kan harus ngulang-ngulang, ngetik dengar. Firmannya ditambah-tambahkan, jadinya iman kita makin timbul. Jadi saya bilang, ya deh siap Tuhan, lakukan sehari 1 pasal. Jadi saya berpikir, terima kasih ya Tuhan, pagi 1 pasal, kita 1 hari dapat 1 pasal juga dari Matius dan berurutan. Siap, baca, benar-benar membacanya saudara dan menafsirkannya. Saya bilang siap. Jadi saya merasa bahwa waktu saya udah kayak kerja kantoran loh saudara di rumah, ya kan. Pagi habis doa pagi, setelah itu ya beberes, terus habis itu saya ambil waktu anak-anak di sekolah mumpung lagi diem nih. Ntar kalau udah pada istirahat udah gumbrang-gumbreng lah di rumah ya. Dan jadi mumpung sepi ya udah saya buat rekaman 1 pasal dan menafsirkannya. Setelah itu ada PD jam 10. Selesai pokoknya udah habis PD jam 11, jam 12, jam 1 itu baru saya istirahat dulu, tinggal nunggu nanti waktu malam. Jadi artinya disibukkan dengan hal-hal yang positif. Mari saudara juga melakukannya hari ini. Sibukkan diri saudara dengan hal yang positif. Amin. Nah saya percaya, lakukan pekerjaan baik dengan maksimal setiap hari dari bangun pagi sampai malam hari. Ini yang Tuhan mau kita lakukan. Yang kelima, belajar jadi murid yang baik saudara. Ya, hari ini waktu itu juga di pusat ya Frans ya, bilang untuk adakan pemuritan. Lalu ada KOM 300, saya ikut jadi murid juga begitu. Nah jadi ayo jadi murid yang baik, belajar, dengar dan praktekkan setiap firman-Nya. Satu teman PD bilang gini, dia rajin ikut pemuritan. Jadi pada saat itu dia mengalami masalah di pelayanannya. Waktu itu tiba-tiba dia bilang, ini kan ada rumusnya, baru kemarin diajarin bahwa untuk Tuhan memisahkan kambing dan domba, ilalang dan gandum itu melalui 2 cara, pelayanan dan goncangan. Coba dilihat, dia lihat bukunya. Oh iya, wah berarti respon saya harus seperti ini nih. Jadi murid yang baik, belajar dan melakukan atau mempraktekannya. Amin. Ini yang Tuhan mau ya. Aku juga sering kesaksian gitu ya Gus ya. Bagaimana hari ini saya praktek, kan kemarin diajarin di muritan begini, ya hari ini saya diperhadapkan dengan praktek apa gitu. Nah jadi begitu saudara. Kalau kita dengar, kalau kita ikut, kita dengar. Yang nggak ikut dengar nggak dengar, nggak mendapatkan. Inilah yang membuat kita di dalam bahan kul kemarin tidak bisa unity, karena tidak bersama-sama mendapatkan hal yang sama. Sehingga yang dapat mengerti, yang nggak dapat nggak ngerti. Akhirnya waktu ada masalah nggak tahu bagaimana menjawabnya ya. Jadi mari kita belajar jadi murid yang baik dan bertekun sampai disempurnakan. Kesempurnaan didapat dalam ketekunan. Ya, ketekunan itulah yang membuahkan kesempurnaan. Pasti saudara akan memperoleh aman dalam perlindungan Tuhan ya. Mazmur 91 ayat 10. Dikatakan dalam Mazmur 91 ayat 10 itu dibilang ayat itu apa ya sebenarnya? Tulah tidak akan mendekat kepada Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu ya. Jadi Tuhan aman ya. Dan Tuhan menjaga terhadap segala kecelakaan. Mazmur 121 ayat ke-7. Coba dibaca Ibu Ika silakan. Mazmur 121 ayat 7. Mazmur 121 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Iya, janji Tuhan akan menjaga kita terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawa saudara dan saya. Amin. Nah itu pasti, asalkan kita menjadi orang yang tidak seperti dikatakan Amsal 1 ayat 22 sampai 32. Ya saya gak akan baca semua, tapi sebagian di sini saudara bisa lihat apa yang dikatakan, apa yang akan dialami oleh orang-orang yang dikatakan dalam Amsal 1 ini. Di ayat yang ke-22 dikatakan,
Berapa lama lagi hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu, pencemooh masih gemar kepada cemooh, orang yang bebal benci kepada pengetahuan. Gak mau berubah saudara. Udah tahu bebal tapi gak pernah mau belajar, gak pernah mau menambahkan pengetahuan. Udah salah terus responnya tapi gak mau belajar lebih baik lagi. Saudara, ini Tuhan bilang, sampai kapan kamu seperti itu dalam keadaanmu? Yang suka pencemooh tetap sampai hari ini suka tetap pencemooh. Dikatakan di sini di ayat 23, ayo berpalinglah kepada teguranku. Sesungguhnya aku tidak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Tetapi karena kamu menolak ketika aku memanggil. Jadi Tuhan tuh panggil, Tuhan mau menyatakan isi hatinya sama kita. Yang pasti isi hati Tuhan adalah tentang cintanya kepada kita. Yang pasti isi hati Tuhan adalah Tuhan mau berkati kita dalam segala hal yang kita butuhkan. Dikatakan di Yesaya 30 ayat 18, Tuhan menanti-nantikan saatnya menyatakan kasihnya kepada kita. Tuhan gak tahan berkatin saudara, Tuhan gak tahan jawab doa saudara. Tapi karena saudara tidak tepat, belum sampai kepada titik yang tepat, sehingga Tuhan saudara belum menerimanya. Karena Tuhan tidak mau berkat yang saudara terima membuat saudara binasa. Jadi oleh karena itu dikatakan, datang aku sesungguhnya untuk mau menyatakan isi hatiku, dikatakan di ayat 23, dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Tapi karena kamu menolak ketika aku memanggil, tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tangan. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku, tidak mau menerima teguranku. Maka saudara perhatikan, orang yang seperti ini yang dikatakan, yang tidak mau berubah, yang gak suka sama pengetahuan, gak mau belajar, gak mau ditegur, gak mau terima nasihat, selalu menolak undangannya Tuhan. Tuhan bilang di ayat yang ke-26, ya dikatakan, maka aku juga akan mentertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran kecemasan yang datang, dikatakan datang menimpa kamu. Jadi orang-orang yang gak mau belajar, orang-orang yang gak mau berubah, orang-orang yang gak mau dengar panggilan Tuhan, Tuhan bilang akan mengalami celaka, akan mengalami, dan dikatakan kedahsyatan badai, akan mengalami kesukaran, akan mengalami kecemasan, dikatakan itu yang akan dialami. Dan yang Tuhan katakan di ayat 28, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku tapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku tapi tidak akan menemukan aku, kata Tuhan. Jangan sampai hal ini terjadi, amin. Saudara, kalau Tuhan udah gak mau ditemui, saudara ngeri banget. Tidak ada perlindungan yang menyertai setiap langkah saudara. Iblis menunggu perlindungan kita itu terbuka, artinya tidak ada perlindungan Tuhan. Maka tujuan iblis menggoda manusia cuma satu, yaitu apa? Menjauhkan kita dari Tuhan. Orang yang dijauhkan dari Tuhan itu gak pernah bisa nyampe loh saudara. Mau sih, tapi ada aja kendala yang membuat kita nggak bisa nyampe. Melayani Tuhan mau sih, tapi nggak pernah bisa nyampe melayani Tuhan. Saudara harus memohon kemurahan Tuhan. Jika di posisi ini saudara rasakan diri saudara pengen tapi sungguh, tapi kok nggak bisa ya. Selalu ada penghalang. Padahal hatinya rindu, tapi nggak pernah nyampe. Saudara harus memohon kemurahan Tuhan agar kita dilayakkan mendekat kepadanya. Untuk bisa mendekat kepada Tuhan bukan karena saudara mau atau tidak, tapi perlu kemurahan Tuhan, perlu perkenanan Tuhan. Tuhan, kalau karena perkenanan Tuhan hari ini kita bisa ada di tempat ini, apalagi saudara yang melayani Tuhan, ini adalah kemurahan. Di Roma 11 ayat 22 dikatakan, hendaklah engkau tetap ada dalam kemurahannya. Tapi kalau engkau tidak tetap dalam kemurahannya, engkau akan dipotong. Saudara sadarilah kita bukan cabang asli. Kalau cabang asli aja tidak disayang Tuhan saudara, apalagi kita yang cuma cangkokan aja. Kita bukan orang Israel asli, umat pilihan Tuhan, tidak. Karena kasih karunia Tuhan kita hari ini boleh menerima Dia, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan biarlah kasih karunia Tuhan ini tidak sia-sia, tapi bekerja lebih keras dari yang lain. Masih ada kesempatan, gunakan kesempatan yang ada. Saya mau katakan ada waktunya terlambat saudara. Saudara mau mencari firman Tuhan, dikatakan di Amos 11, Amos 8 ayat 11 dan 12. Engkau akan mengembara dari pulau ke pulau, kau akan mencari dari
menyeberang laut dari timur ke barat, tapi engkau tidak mendapatkan lagi firman Tuhan. Jadi kesempatannya sekarang, gunakan sebaik-baiknya, amin. Jangan sampai terlambat, saudara. Ya, jadi kalau kita mau menjadi orang yang dikatakan untuk mendapatkan perlindungan, mendapatkan dikatakan diluputkan dari segala kecelakaan, maka yang diperlukan, jadilah orang yang mau berubah. Jadilah orang yang mau diubah Tuhan. Jadilah orang yang suka dengan pengetahuan dan mau ditegur, mau terima nasihat, jangan menolak undangan Tuhan. Saya percaya Tuhanlah yang mengundang saudara ketika saya sebarkan linknya, bukan karena saudara supaya dengar saya, enggak. Tapi saya tahu Tuhanlah yang memanggil saudara dan saya. Saya cuma hambanya yang dikatakan seperti kepada seorang yang sedang mengadakan pesta, dan dia berkata kepada hamba-hambanya, pergi bilangin kepada para undangan, ayo pesta sudah siap dimulai. Saya posisinya hanya sebagai hamba yang utus untuk bilangin. Karena jujur saya bilang, saya juga heran dan saya nangis sendiri karena cinta Tuhan pada manusia. Kenapa saya selalu kirim link kepada saudara walaupun saudara nggak pernah buka linknya, nggak pernah hadir, saudara nggak pernah mau bergabung walaupun disebarkan linknya. Saya kirim terus sehari itu, kalau pemuritan bisa sampai 100 link japri. Saya japri bukan hanya grup tapi pribadi, lepas pribadi saya kirim. Walaupun mata saya berair untuk mengirim link itu 5 saya kembali harus mulai lagi, kirim 5 lagi, mulai lagi. Saya waktu itu benar-benar mepet banget karena sibuk untuk saya menyebarkan linknya. Dan di situ saya nangis bukan karena ya ampun Tuhan capek banget, enggak. Tapi saya bilang cinta Tuhan sama manusia itu luar biasa. Tuhan selalu memberi kesempatan, kembali kesempatan, kembali kesempatan. Walaupun tidak mengambilnya, Tuhan suruh tetap lakukan, ajak terus. Jangan bosan, ajak terus, jangan bosan. Karena Tuhan bilang, Tuhan tidak mau satu orang pun binasa. Tuhan mau semua kita diselamatkan. Tuhan mau hari ini kita mendekat kepada Tuhan, dan terimalah penyertaannya, terimalah perlindungannya, terimalah kekuatannya, terimalah pemeliharaannya, dan terimalah berkat-berkatnya. Amin. Percayalah, kalau saudara datang kepada Tuhan, keadaan saudara tidak mungkin jadi makin buruk, tidak mungkin saudara makin miskin, makin susah, makin terpuruk, tidak mungkin. Saya percaya karena saya mengalami, karena saya melihat, makanya saya berbicara kepada saudara. Keadaan saudara akan terus naik dan tidak turun. Amin. Tuhan akan percayakan lebih lagi. Berkat saudara seberapa besarnya tergantung seberapa besar keintimanmu sama Tuhan. Buat Tuhan bagaikan membalikkan telapak tangan untuk bisa mengubah kehidupan saudara. Hari ini saudara nggak punya rumah, hari ini Tuhan bisa kasih rumah, Tuhan bisa lakukan. Hari ini dompet saudara kosong, hari ini dompet saudara jadi penuh, Tuhan bisa lakukan. Hari ini belum dapat jodoh, hari ini Tuhan mau kasih jodoh, Tuhan bisa lakukan itu. Amin. Bagi Tuhan terlalu mudah memberkati saudara. Yang penting adalah seberapa hatimu mau datang kepada Tuhan, seberapa cintamu kepada Tuhan. Kalau terbukti cintamu kepada Tuhan, kalau terbukti kau adalah orang yang berharap sama Tuhan, terlalu mudah Tuhan mengubah kehidupanmu. Tuhan berkata kepada wanita Kanaan itu, besar dikatakan, besar memang ibu, dan seketika anaknya itu sembuh. Ketika ibu ini teruji melalui berbagai proses, dia tetap dengan rendah hati bersandar dan mengandalkan Tuhan. Ya, terbukti saudara, harus Tuhan melihat seberapa besar cinta kita sama Tuhan, maka Tuhan ubah hidupmu. Amin. Ini waktu yang Tuhan katakan, kau akan semakin naik dan tidak turun, kau akan menjadi kepala tidak menjadi ekor. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari saudara kita bangkit berdiri. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk apa yang sudah kami terima. Firman mengubah pola pikir dan cara pandang kami. Buat kami terus menjadikan Engkau tempat perlindungan, ya Tuhan. Buat kami ada dalam perkenanan-Mu untuk kami mendekat kepadamu, ya Tuhan. Buat kami tetap dalam perkenanan-Mu untuk kami melayani-Mu, ya Tuhan. Buat kami dalam kemurahan-Mu, ya Tuhan, dan tetap dalam kemurahan-Mu. Tuhan, tegur kami dikala kami menyimpang, hajar kami dikala kami mengeraskan hati, sesak kami dikala kami bebal, ya Tuhan, agar kami kembali kepada jalan Tuhan, berjalan di dalam jalan-Mu sampai kami kepada tujuan ilahi, yaitu masuk dalam kemuliaan-Mu yang besar. Terima kasih untuk apa yang Tuhan percayakan. Segala hormat, pujian, kemuliaan kami kembalikan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita ucap terima kasih kepada Ibu Gembala. Terima kasih. Terima kasih Ibu Gembala, Tuhan Yesus. Masih tetap berdiri, kita akan baca Mazmur 91.
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam nama yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan membangkitkan kau dari jerat penangkap burung dan penyakit sambar yang busuk. Dengan tepatnya ia akan melindungi kau, kuasa yang menyerahkan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau rasa takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang manusia, dan penyakit sambar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat kedudukanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan ular tidak akan menangkap pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat yang akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau dari segala jalanmu. Mereka akan menantang kau di atas tangannya supaya kakimu jangan terambil terbanyak batu. Singa dan ular akan kau langkai. Kau akan menginjak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Baik, saudara tetap berdiri, nanti kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelum persembahan kita akan berdoa dan kita akan nanti menutup doa dan juga doa berkat. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat segala penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami. Dan saatnya kami akan memberikan persembahan, baik itu persembahan ucapan syukur kami, perpuluhan kami, dan persembahan yang kami berikan yang terbaik hanya buat Tuhan. Sebentar kami akan berpisah Tuhan, tapi sebelum kami berpisah Tuhan, kami akan menerima doa berkat dan kami akan memuji Tuhan. Doa Yabes, kiranya Tuhan memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Mari semua kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan pujilah nama Tuhan untuk pemeliharaanmu. Kami percaya sepekan ke depan, hari lepas hari, Tuhan senantiasa meluputkan kami dan seluruh isi rumah kami dari mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, maut, kutuk, tulah, sakit, penyakit, virus, corona, niat orang jahat tidak berkuasa dalam nama Tuhan Yesus. Dan berkat damai, sejahtera, sukacita melimpah-limpah menyertai kita semua dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Di depan katakan Tuhan Yesus berkati. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu saudara. Sampai bertemu dalam doa pagi Senin sampai Jumat, pemuritan Selasa dan Kamis, dan juga ada doa-doa lainnya. Haleluya. Latihan sebentar ya Pak. Pak Bayu latihan bentar ya. Pak Fidel mau di bawah ya latihannya.